Hah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam damai semuanya. Selamat datang kembali di The One and Only AQ Media. Sebelumnya biar kalian gak ketinggalan seputar kita-kita, kalian bisa banget melipir ke akun Instagramnya Om Hige di @resnayusa. Terus ada akun Instagramnya AQ Media di @AQmedia. Dan akun Instagramnya Om Herdi di @herdianyadi. Udah di episode ke-14, dimana di sini secara gamblang diperlihatkan bagaimana keberanian Hanta Kinoshita sebagai writer menjawab satu persatu pertanyaan yang hinggap dari pas awal kita nonton Revise di episode pertama hingga episode kali ini. Tipikal penulis yang menyukai sebuah bumbu plot twist meskipun ringan bila dibandingkan dengan drama khusus di luaran sana. Namun hey, ini adalah acara tokusatsu pagi hari. Ini sudah cukup membuat mayoritas nyaman mengikuti alur ceritanya. Benar kan? Mayoritas loh ya. Kalau anda enggak ya enggak apa-apa juga, bebas, terserah. Di sini keren juga bagaimana Kudo menjadi salah satu bagian yang dikulak-kulik lagi gitu setelah ketidakjelasan base-nya dulu. Mengapa dia menjadi Deadman? Akhirnya satu persatu pertanyaan dan juga mungkin kejelasan telah diungkapkan oleh Hanta Kinoshita. Di menit 1:09 di mana Aguilera sedang proses berganti outfit, membuat Om Hige sedikit melayot gitu karena saking lucunya dan juga imut gitu. Di mana di sana juga tercipta obrolan dan juga keinginan dari Aguilera bahwa Sakura akan menjadi tumbal yang terakhir dari persembahan Gifu sama. Dan hitnya tersedia di situ gitu. Menjadi jawaban akhir. Nah, di sana Ortega ini bilang tamunya sudah ada di sini. Dan itu dimaksudkan untuk Aguilera sendiri yang diarahkan sebagai tumbal terakhir dari Gifu sama. Kasus Mamut Deadman yang tiba-tiba bangkit dalam episode awal Revise ini, di mana kita pun awalnya bertanya kok bisa ada di acara tersebut. Cuma ya kita nggak mempertanyakan lebih lanjut karena ini adalah format tokusatsu yang memang sudah biasa seperti ini gitu. Kala itu nggak banyak bertanya gitu. Nggak ada apa-apa gitu, tiba-tiba ada monster ya emang sering terjadi gitu. Sama seperti lingkaran jalan cerita tokusatsu pada umumnya. Hal seperti ini adalah hal yang sangat biasa. Cuma kami nggak menduga di pertengahan ini disebutkan kembali dengan poin Mamut Vice Stem yang hilang ditemukan oleh Wakabayashi, alias salinan ataupun kopian dari Wakabayashi yang asli. Dan kecurigaan George pun semakin mengerucut kepada Wakabayashi karena pada awalnya hanya dia dan Wakabayashi yang tahu penamaan Buried Rex pada item terbaru tersebut. Ya. Di awal udah ditanya apakah ada yang ingin kau lakukan sembari menunggu kebangkitan dari Gifu sama. Itulah pertanyaan yang ditanyakan oleh Julio Ortega dan juga Aguilera kepada Kudo dan Amahiko. Kudo dengan perasaan lukanya terhadap Iki karena kasus kuasa pengadilan hukum dirinya pada episode Revise dulu. Dan Amahiko si Planarian Deadman ini yang pernah berhubungan dengan dunianya Bu Guru Karate Sakura. Jadi Amahiko ini mendekati ke area wilayahnya sekolah Sakura. Dan si Kudo ini mendatangi rumahnya Iki guna membuat suatu keributan ataupun kegaduhan. Teman-temannya Sakura lagi suka banget sama Kamen Rider Jan yang ternyata lagi happening banget di medsos dunianya Revise gitu, lagi trending di sana. Mayoritas para cewek-cewek menyukai aksi heroik Jan dan kelucuan dari Rovkov. Sakura pada awalnya pura-pura dengan berkata bahwa ya itu memang keren. Dan kerennya juga di sini adalah Sakura ini tidak mau membuat hal itu menjadi suatu bahan gitu yang ingin menaikkan namanya, yang membuat dia terkenal dan bangga akan hal itu. Bahwa Kamen Rider ini ya sebuah keinginan dia, sebuah tanggung jawab dan sebuah panggilan jiwanya dia, bukan sebuah kebanggaan yang dipamerkan ke khalayak umum buat jadi tenar. Kembali lagi kepada Kudo yang berniat ingin menghancurkan hal yang terpenting bagi diri Iki. Dia langsung berubah menjadi Saber Tiger Deadman. Pertarungan awal terjadi di area pemandian air panas. Meskipun pasti gitu seperti habit kebanyakan dunia tokusatsu, pasti latarnya ini langsung pindah gitu ke area lapangan luas ataupun area luar dan sebuah gudang yang terlihat tak terpakai. Meski kami menginginkan gitu ada sedikit kerusakan gitu di area pemandian air panasnya gitu pasca mereka pindah dari tempat tersebut. Sayangnya sih nggak ada ya. Di lain sisi, kedatangan dengan cara menjijikan dari Amahiko ke sekolahnya Sakura mengindikasikan sesuatu gitu bahwa Amahiko ini memang seorang yang tak berkarisma sama sekali dalam seriesnya Revise ini. Layaknya villain yang emang gampang mati di series gitu. Keriuhan anak sekelasnya Sakura yang awalnya menyangka bahwa om-om tersebut adalah pacarnya Sakura. Dan setelahnya, Amahiko ini mengeluarkan Planarian Deadman lagi untuk membuat kekacauan di sana. Tapi jujur gitu, Sakura dengan outfit sekolah kayak gini menambah kesan cantik dan cute dari dirinya. Kayak mantas aja gitu. Ditambah memang kayak teman-temannya juga pada good looking gitu, jadi mantas juga di area tersebut. Scene lain di mana Wakabayashi akan membawa Gifu Stem
Dia mengetahui tempat tersebut setelah dia menyadap obrolan dari George, Hiromi, dan Daiji tadi. Dan Wakabayashi masuk dalam perangkap yang disiapkan oleh George. Pas Wakabayashi masuk mau ambil Gifu stem tersebut, di dalam kotak display tersebut malah ada SHF figurnya Kamen Rider Ichigo dengan pose seperti no, ataupun dame, ataupun wrong. Dan terjadilah pengadilan George di sana. Di mana dalam satu frame kita bisa melihat bagaimana Wakabayashi memainkan perasaan bawahannya yang hampa alias si Hiromi. Di mana memang Hiromi ini sangat emosional. Dan vibes berbeda ditunjukkan di menit 10:38 di mana upacara kebangkitan Gifu sama dan persiapan Aguilera memakai gaun pernikahan ditampilkan. Kita bisa melihat gitu bahwa selain ditampilkannya persiapan matang mengenai siapakah Gifu sama dan bagaimana eksistensinya bisa hadir menyihir suatu organisasi besar. Memberikan dampak seperti apakah sosok Gifu bagi para pengikutnya. Gambaran Aguilera kecil yang mengabdi, mengidolakan, menjunjung tinggi Gifu dari dia masih bocil. Apa gitu hubungannya Aguilera ataupun bahkan keluarganya, atau bahkan Panti ataupun bahkan siapa yang mengurus Aguilera dengan Gifu sama gitu. Gambaran kuatnya doktrin dari organisasi tersebut, kuatnya tujuan dan penghambaan organisasi tersebut dalam menunggu datangnya Gifu sama gitu. Gifu sama ini udah kayak dajjal yang ditunggu-tunggu gitu oleh mereka gitu. Acungkan jempol juga sih untuk para soundman ataupun editor sound untuk revise ini gitu, serta teknik film dan filternya dalam episode kali ini. Worm dalam scene Aguilera ini menjadi kunci bahwa sosok Gifu sama ini benar-benar merasa dekat dengan mereka dan benar-benar sosok yang akan menolong mereka dan yang paling pasti mereka junjung. Obrolan Iki beserta Kudo di saat mereka bertarung juga nampaknya adalah obrolan yang berat bagi anak-anak. Sepertinya memang begitu. Sampai episode ini datang, nampaknya memang Hanta Kinoshita ini sebagai writer tak peduli jika anak-anak secara mayoritas dapat mengikuti revise dan paham semua seluk-beluk alur ceritanya gitu. Yang penting ya anak-anak bisa nonton aja ngeliatin form. Yang penting ada banyak form baru, remix terbaru, iblis lucu, iblis kawaii, jokes vice, dan juga form rider berwarna-warni gitu. Apakah batasannya cuma itu? Ya menurut Om Higa sih enggak ya. Hanta Kinoshita ini mungkin mencoba membangun perspektif ringan namun tajam secara maknanya. Menurut Hanta mungkin ya kita bisa kesampingkan gitu katanya adanya scene pembunuhan dengan wujud manusia berlumurkan darah gitu. Tiada scene bunuh diri, tiada scene hantu-hantuan yang membuat takut anak-anak di sana. Tiada scene gelap layaknya ditampilkan oleh episode awalan dari Kamen Rider Hibiki. Tidak peduli anak dapat mengerti ataupun tidak esensi perkataan dari para pemain di sini. Yang penting ada form ataupun ya wujud gimmick tadi gitu. Dan balik lagi Kudo di sini dengan egois yang sangat tinggi mungkin memang mewakili satu dari 7 dosa iblis yang bernaung dalam manusia yang jahat. Di mana hasrat keserakahan, rasa ingin menang di lingkungannya tanpa memikirkan siapapun yang bisa saja mencelakakan orang lain. Diatur dengan apik dalam penggiringan opininya yang menusuk Iki pada awal-awal pertarungan tersebut. Kudo di sini seenaknya gitu bertameng di balik kegalauan Iki yang selalu disinggung terlalu memikirkan orang banyak. Kudo memberikan counter dengan membuat suatu pernyataan bahwa Iki sebetulnya tidak memikirkan dan tidak benar-benar memahami perasaan orang lain. Ya kali gitu seorang hakim, pengacara yang korup dan gila mau dibenarkan sikapnya atas dasar orang lain harus meninjau bagaimana dia merasakan apa yang ia katakan benar. Ini kan bahaya gitu. Hanta Kinoshita di sini tapi keren gitu mampu bermain di tengah-tengahnya. Di mana dia selalu memberikan ruang agar perspektif negatif bisa kita renungkan sejenak gitu. Dan secara sendirinya jadi menyalahkan ruang negatif itu sendiri gitu kita gitu. Membuat kita ini merasa sedikit mual mendengar ruang opini villain di sini. Kecuali opininya Aguilera sama. Ya kali gitu ada SJW khusus di sini buat orang jahat kan enggak ya. Namun lucunya lagi gitu dikala Iki yang selalu bimbang ini malah Vice emang benar-benar lebih dewasa gitu dan sigap ketimbang Iki. Iki bangkit kembali setelah Vice berkata bahwa egois dan mencampuri urusan orang lain adalah hal yang dibolehkan jika itu benar dan baik menurutmu. Apalagi dalam hal membantu orang tersebut. Mantap gitu, nice Vice. Dan by the way di menit 19:27 Yujiro Wakabayashi ekspresinya gitu malah kayak bunglon beneran mukanya gitu. Ngeselin gitu. Kasihan sih Wakabayashi yang asli gitu. Apakah itu benar musnah ataupun enggak? Keren juga kekuatan si bunglon. Bisa langsung musnahin. Apakah kelak dia akan jadi ancaman juga di internal organisasi Deadman? Kita lihat ke depannya. Dan kita lihat juga nanti apakah jawaban sebenarnya dari George yang dengan santai memberikan gift stamp ke Wakabayashi bunglon Deadman tanpa adanya perlawanan sama sekali. Apakah George dan si bunglon ternyata bersekongkol? Apakah George ingin tahu gitu ke depannya organisasi ini akan berkembang sejauh mana
jika gift stem-nya ada di tangan Deadman? Dan apakah George sengaja ingin gift sama ini bangkit dan melihat respon para Kamen Rider-nya? Ataupun George hanya berpura-pura memberikan gift stem ini dan ternyata yang dilempar ini hanyalah gift stem palsu ataupun prototipe mereka yang berisikan sebuah alat pelacak. Karena di episode mendatang 3 rider kita ini akan berada di markas Deadman. Dan siapakah wujud asli Deadman bunglon tersebut? Dan banyak yang berspekulasi juga, akankah Aguilera sama ini bertobat di jalan yang benar lagi gitu dan nanti kembali bersama Om Hige? Hah, apakah Julio juga akan ikut tobat dari sana? Dan apakah ada motif tersembunyi dan nantinya jadi utama gitu di Ortega? Di minggu depan akan ada kepasrahan dari Aguilera sama terhadap bangkitnya Gifu sama. Ia rela mungkin meski harus jadi tumbal. Terus si Kagero nanti datang lagi gitu. Ya mungkin gitu Kagero ini dikalahkan lagi sama Sakura. Dan kita juga bisa lihat di sini Phoenix juga menyusup ke area Deadman. Dan di sana juga banyak warga yang ingin jadi Deadman. Dan semua Kamen Rider kita bertarung melawan para Deadman. Ya di sana ada Kamen Rider Demons juga. Dan semakin seru juga bagaimana jalannya drama ini. Silakan kalian tulis di kolom komentar apabila kalian ingin berpendapat gitu. Silakan kita ngobrol-ngobrol di sini.